Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga semua yang kita lakukan, semua hal baik yang kita lakukan akan mendapat balasan kelak di akhirat. Amin. Di sini saya akan membahas dari suatu pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sih saya dapat menggabungkan antara keadaan diri saya sebagai gadis remaja masa kini dengan gadis yang diridhoi keluarga serta disenangi semua pihak? Bagaimana juga saya dapat menghindari teman yang tidak saya sukai, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya? Nah, ini relate sih sama kehidupan aku sih. Jadi gadis remaja masa kini itu kayak dipanggil ABG, anak baru gede, yang baru mengalami suatu fase pubertas. Tapi tahukah kalian bahwa sesungguhnya fase pubertas merupakan fase yang paling berbahaya yang dilalui seseorang? Karena ketika dia sedang mengalami perubahan biologis, akal, perasaan seksual, maka setan-setan akan berupaya untuk menyesatkan dia dengan segala upaya yang dapat mereka lakukan. Dan karena itu, wajib bagi seorang remaja puber berhati-hati terhadap diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa nasihat untuk remaja usia puber agar bisa tidak terjerumus pada segala daya upaya yang dilakukan oleh setan. Yang pertama, kita harus berusaha untuk melakukan suatu hal yang baik. Baik itu hal yang wajib maupun yang sunnah. Kita harus berusaha untuk menjauhi dari yang haram, dari yang syubhat, dan yang makruh. Dan untuk melakukan hal itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita jadikan sebagai acuan lah. Yang pertama, kita harus selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menghadirkan keagungannya, khususnya ketika kita dalam keadaan sendiri. Jika kita dalam keadaan sendiri, jangan katakan aku sedang menyendiri, tetapi katakan diriku ada yang mengawasi. Jangan kalian kira Allah lalai walau sesaat atau tidak tahu terhadap apa yang kalian sembunyikan. Hal yang kedua yaitu jangan turuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan ini ibarat rantai. Jika kita menurutinya, maka itu tidak akan berhenti dan langkah berikutnya itu pasti akan lebih berat dari yang sebelumnya, kecuali jika seseorang tersebut lekas sadar dengan meninggalkannya dan bertaubat. Hal yang ketiga yaitu kita harus bertaubat atas segala dosa. Dosa itu pasti dialami oleh setiap muslim. Akan tetapi yang diwajibkan kepadanya adalah meninggalkannya segera dan bertaubat, bukan bersikeras terus-menerus melakukannya. Dan hal yang keempat yang dapat kita lakukan agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik yaitu mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah. Siapa yang menyadari bahwa kematian dapat datang tiba-tiba dan bahwa dia akan berjumpa dengan Allah saat akan ditanya tentang amalnya, maka dirinya akan takut berbuat dosa. Jadi ingat ya teman-teman, bahwa kita tidak tahu kapan kita mati.
Oke. Dan hal terakhir yang dapat kita lakukan yaitu kita harus senantiasa kembali kepada Allah dengan berdoa. Semoga kita diberi taufik untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berdoa kepadanya. Nah, 5 hal tadi dapat kita lakukan agar kita selalu berusaha melakukan hal-hal yang baik. Nah, nasihat pertama tadi kita harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Nasihat yang kedua, kita harus mengupayakan bergaul dengan orang-orang soleh dan jauhi pergaulan buruk. Karena seorang teman itu cenderung menarik temannya. Sebagaimana dikatakan tentang seseorang, jangan tanya siapa dia, tapi tanyalah siapa temannya. Maka setiap teman akan mengikuti orang yang dia temani. Nah, untuk nasihat yang ketiga, agar kita tidak terjerumus dalam daya tipu setan sebagai remaja dalam usia puber, kita hendaknya selalu menyibukkan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat, baik dalam urusan agama maupun dunia. Kita harus hati-hati dengan waktu luang, waktu kosong yang kita miliki, karena pada waktu tersebut biasanya akan banyak godaan yang datang. Dan untuk nasihat keempat, nasihat terakhir, agar kita tidak terjerumus dalam daya tipu setan karena kita masih berada dalam fase puber, yaitu jika engkau ingin mendapatkan simpati orang lain, maka berlaku baiklah kepada mereka dan perbaiki akhlakmu. Tolong menolong dan penuhilah kebutuhan mereka. Dengan hal itu, kalian akan dapat meraih simpati mereka. Nah, kalian pernah dengar gak sih perkataan berbuat baiklah kepada orang lain, niscaya engkau dapat memikat hati mereka. Manusia itu selalu akan tertawan hatinya dengan perbuatan baik. Akan tetapi, di sini saya menegaskan bahwa ucapan pamungkas untuk memikat hati manusia dan meraih cintanya itu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surah Maryam ayat 96. Dan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berkata, sungguh aku mencintai si fulan, maka hendaklah engkau mencintainya. Dan maka Jibril pun mencintainya, dan dia menyeru kepada penduduk langit dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan, hendaklah kalian mencintainya. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian ditetapkan baginya penerimaan di muka bumi ini. Adapun jika dia membenci seorang hamba, Allah membenci seseorang hamba, maka Allah juga akan memanggil Jibril dan berkata padanya, sungguh aku membenci fulan, maka hendaklah engkau membencinya. Maka Jibril pun membencinya. Kemudian memanggil penduduk langit dan berkata, sesungguhnya Allah membenci fulan, maka hendaklah kalian membencinya. Maka mereka pun membencinya. Dan ditetapkanlah baginya kebencian di muka bumi ini. Nah, kita harus memperhatikan bahwa memikat hati manusia dan meraih cinta mereka bukanlah kemampuan kita dan orang selain kita. Akan tetapi, hal itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dialah yang menyatukan hati manusia, dia pula yang menjauhkannya satu sama lain. Dia yang memberi, dia yang mencegah, dia yang menaikkan, dia yang menurunkan. Semua itu adalah pertanda rububiyah Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Dan ada kutipan lagi dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan terhadapnya. Tidak ada yang lebih aku cintai dari ibadah yang dilakukan hambaku selain apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan jika hambaku bertakorup kepadaku dan dengan perkara-perkara sunnah, niscaya aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku memelihara pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku memelihara penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Dan aku memelihara tangannya yang dia gunakan untuk memukul. Aku memelihara kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia bertanya kepadaku, niscaya akan aku penuhi. Dan jika dia meminta pertolongan atau perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Tidak ada sesuatu yang aku ragu melakukannya selain terhadap orang beriman yang membenci kematian sedangkan aku tidak ingin menyakitinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6502. Dan adapun jika setelah itu ada sekelompok orang yang suka menebarkan suatu kerusakan atau suatu kemungkaran di tengah-tengah orang-orang beriman, maka mereka kesal karena kita selalu berada di jalan Allah dan berusaha untuk selalu taat. Dan untuk hal itu kita jangan ambil pusing dengan permusuhan mereka. Kita harus terus berjalan di jalan yang lurus dan menjadi hamba Allah yang soleh. Nah, dari situ saya menekankan bahwa dari nasihat-nasihat tadi, nasihat yang paling terakhir itu kan kita harus berbuat baik kepada orang lain agar mendapat simpati mereka. Nah, di sini saya menekankan tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapat perlakuan baik dan orang yang paling berhak untuk diraih hatinya. Dan dalam konteks ini kita harus selalu menghadirkan suatu kesabaran. Karena kadang orang tua memandang kita masih kecil. Walaupun sebenarnya kita sudah besar, namun di mata kedua orang tua kita masih kecil. Kemudian mereka orang tua memiliki hak sebagai pemimpin juga merawat dan mendidik kita. Mereka telah diserahkan suatu amanah dan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada kita, untuk senantiasa memelihara hukum agama dan menghormati tata krama masyarakat serta adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan hal ini tuh sering bertentangan dengan hawa nafsu remaja usia puber. Nah, di sini dalam hal ini maksud saya tuh menggabungkan antara perasaan kita sebagai anak usia puber yang selalu ingin memenuhi harapan dan emosinya dengan gini. Maksud saya di sini menggabungkan antara perasaan kita sebagai anak usia puber yang ingin memenuhi harapan dan emosinya dengan kewajiban kita untuk menjaga akhlak dan menjaga hak kepemimpinan dan pendidikan yang dilimpahkan kepada kedua orang tua kita. Nah, jadi untuk pertanyaan tadi, bagaimana sih saya dapat menggabungkan antara keadaan diri saya sebagai gadis remaja dengan gadis yang diridhoi keluarga serta disenangi semua pihak? Nah, itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita kalau ingin meraih hati orang lain, kita harus senantiasa berbuat baik kepada mereka. Nah,
orang tua itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari kita dan paling berhak untuk diraih hatinya. Dan kita dalam hal ini kita harus selalu menghadirkan suatu kesabaran, pengertian bahwa kita yang ingin memenuhi harapan harus bisa menyeimbangkan antara suatu harapan kita dengan kewajiban kita untuk menjaga suatu akhlak dan menjaga hak orang tua yang telah Allah titipkan kepada orang tua, untuk menjaga hak yang Allah titipkan kepada orang tua kita. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana saya dapat menghindari teman yang tidak saya sukai tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan bahwa jika ada teman yang seperti itu, maka lebih baik dari kita untuk menghindar dan menjauh darinya. Karena kalau kita berteman dengan orang yang baik, kita harus menjaga pertemanan tersebut. Kita harus berusaha agar mendapatkan cintanya dan selalu bergaul dengannya. Tetapi jika teman tersebut orang yang tidak baik atau orang yang rusak, maka hendaklah kita menghindar dan menjauh darinya, dan akhirnya pun dia akan menjauh dari kita. Karena di sini ada kutipan ayat Al-Quran, yaitu dari Quran Surah An-Nur ayat 26 yang berarti wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Jadi intinya kita harus senantiasa berbuat baik, selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan untuk permasalahan kita sebagai anak usia puber itu ya seringlah masalah-masalah kompleks akan datang, tapi kita harus bisa memahami situasi dengan baik dan kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.